bareng aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial, cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu dan pasti kalau misalkan ada teman-teman yang lagi kurang enak badan, ayo doain semoga teman-teman ini segera diberikan kesehatan dan pastinya pulih sembuh segar bugar seperti sedia kala. Atau mungkin ada teman-teman yang lagi jenuh karena udah kelamaan di rumah aja gitu ya, ngeliatnya kamar lagi, bosan banget kan. Jadi daripada jenuh-jenuh, yuk kita jalan-jalan virtual keliling Indonesia. Tapi kira-kira kita mau ngapain nih ya? Mau kemana nih jalan-jalan virtualnya? Kalau misalkan di episode-episode lainnya di Items, kita tuh udah sering banget ya untuk menjelajah ke satu daerah. Terus kita juga udah lihat berbagai macam potensi wisata yang ada. Mulai dari wisata alam, terus wisata yang berkaitan dengan kebudayaan lokal dan lain sebagainya. Sekarang kita akan menjelajah candi-candi yang ada Indonesia. Eits, tapi kalau misalkan kita mau menjelajah ada baiknya nih kalau kita harus tahu dulu dong dan harus paham tentang candi itu sendiri. Apa sih candi sebenarnya? Jadi candi ini merupakan satu contoh peninggalan kerajaan Hindu maupun Buddha. Dan hingga saat ini keberadaan candi masih terus dihormatin dan juga disakralkan. Terdapat perbedaan dalam pembangunan serta tujuan pendirian antara candi Hindu dan juga candi Buddha. Kira-kira apa nih bedanya ya kan? Dikutip dari kebudayaan.kemendikbud.go.id, candi dalam agama Hindu itu berasal dari salah satu nama untuk Dewi Maut, yaitu Dewi Durga Candika. Dalam mitologi Hindu, Dewi Durga Candika sebagai Dewi Maut dihubungkan dengan Dewa Kematian. Sehingga fungsi dari candi dalam agama Hindu adalah sebuah bangunan yang ditujukan buat memuliakan orang yang telah meninggal, khususnya untuk para raja dan orang-orang terkemuka. Dalam perkembangannya juga teman milenial, candi itu nggak cuma dibangun oleh penganut agama Hindu aja, tapi dibangun juga oleh penganut Buddha. Candi dalam agama Buddha digunakan sebagai sarana untuk pemujaan dan juga untuk memuliakan para dewa-dewa. Hal ini bisa dilihat dengan adanya stupa dalam bangunan candi dari agama Buddha. Karena memiliki perbedaan fungsi, candi Hindu dan juga candi Buddha itu memiliki ciri khas bangunan yang berbeda-beda. Kita bahas yuk satu-satu nih apa sih ciri khasnya dari kedua candi ini, dua jenis candi ini. Kita mulai dari yang agama Hindu dulu ya teman milenial. Jadi kalau candi Hindu itu dia tuh punya bentuk bangunan yang cenderung lebih ramping dan menjulang tinggi. Bentuk ruangannya itu seperti segi empat dan gak terlalu gede teman milenial. Terus poin selanjutnya adalah candi Hindu ini juga memiliki arca para dewa Trimurti, yakni Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Ini juga merupakan ciri khas dari candi Hindu yang membedakannya dengan candi Buddha. Selain arca Dewa Trimurti, biasanya itu dalam bangunan candi juga bisa kita temuin arca dari Dewa Ganesha dan juga Dewa Durga. Selain itu teman milenial, candi Hindu ini digunakan sebagai tempat penghormatan untuk orang-orang yang udah meninggal dan lokasi dari pemakaman raja-raja waktu zaman dahulu kala. Candi Hindu juga sering digunakan sebagai tempat penyembahan kepada dewa. Candi Hindu ini memiliki 3 struktur candi, jadi ini namanya adalah burloka atau kaki candi tempat makhluk hidup tinggal. Buah loka atau bagian tengah candi yang melambangkan manusia sedang menuju disucikan dan menuju kesempurnaan batinnya. Serta yang terakhir adalah swahloka atau perlambangan dunia dewa. Kemudian nih ya teman milenial yang bisa kita bedain juga dari candi Hindu dan candi Buddha. Kalau candi Hindu bagian atasnya atau puncaknya itu bentuknya adalah ratna. Ratna sendiri merupakan bentuk atap yang meruncing atau menjulang tinggi yang ke atas disertai dengan bentuk merucut. Dan pintu masuk pada candi Hindu itu biasanya menghadap ke arah barat. Dan pada bagian pintunya disertai kepala kala dengan rahang di bagian bawah. Gimana? Udah cukup jelas belum kalau misalkan tadi kita bahas ciri khas dari Candi Hindu. Sekarang kita move yuk, next kita bahas ciri khas dari Candi Buddha.
Yang pertama, kalau Candi Buddha itu sering banget digunakan sebagai tempat pemujaan atau penghormatan kepada dewa. Selain itu juga, Candi Buddha ini bisa loh dijadikan sebagai tempat beribadah bagi para warga Buddha ketika zaman dahulu kala, teman milenial. Dalam Candi Buddha biasanya tuh ada 3 jenis arca, yaitu Dhyani Buddha, Manusi Buddha, dan juga Dhyani Bodhisattva. Dan ketiga arca ini itu melambangkan arca Buddha dalam bentuk yang sederhana. Biasanya disimbolkan dengan sikap tangan atau mudra sebagai bentuk ajakan kemuliaan. Waktu kita bahas tentang Candi Buddha, ini ada relief yang biasanya tuh umumnya menggambarkan kisah-kisah tertentu. Contohnya, kisah dalam relief Candi Borobudur menggambarkan tentang perjuangan kehidupan manusia untuk meninggalkan sisi duniawinya. Kemudian Candi Buddha ini, teman milenial, juga memiliki 3 struktur candi. Yang pertama adalah Kamadhatu atau melambangkan manusia yang penuh dosa. Kemudian selanjutnya adalah Rupadhatu atau melambangkan kehidupan manusia yang penuh dengan hawa nafsu. Dan yang terakhir adalah Arupadhatu atau ini adalah melambangkan kehidupan manusia yang mencapai nirwana. Dan pintu masuk dari Candi Buddha ini biasanya menghadap ke timur. Pada sebagian pintunya disertai dengan kepala kala dengan posisi mulut menganga tanpa ada rahang bawahnya. Dan Candi Buddha juga biasanya tuh punya bentuk bangunan yang lebih melebar, nggak perlu terlalu tinggi. Contohnya kayak Candi Borobudur. Mungkin yang paling gampang nih ya, kita membedakan Candi Buddha dan juga Candi Hindu adalah antara Candi Borobudur tadi untuk yang Buddha, dan untuk yang Hindu itu Candi Prambanan, teman milenial. Aku tuh selalu suka banget jalan-jalan ke candi karena menurut aku banyak banget sejarah-sejarah yang bisa dikulik. Dan kepikiran nggak sih gimana caranya di zaman dahulu kala yang belum ada teknologi secanggih sekarang itu bisa membangun bangunan yang semegah candi-candi itu. Meskipun ya memang udah ada beberapa kali renovasi sih, tapi tetap aja itu adalah sebuah mahakarya menurut aku. Dan isu-isu juga banyak banget, kayak ada yang bilang bahwa Candi Borobudur itu peletakan batunya untuk ngerekatin itu pakai putih telur. Tapi ada juga yang bilang sebenarnya bukan pakai putih telur kok, ini ada cara yang lain untuk bisa merekatkan batunya. Ini nggak ada yang tahu, teman milenial. Dan kalau misalkan jalan-jalan ke Candi Borobudur juga nih ya, salah satu candi yang paling terkenal di Indonesia. Itu kalau misalnya kita nyampe ke paling atas, terus kayak di dalamnya itu kan ada kayak batu-batu gitu dan bentuknya kayak sarang, dan di dalamnya itu ada patung Buddha. Nah, di sarangnya itu kan ada bolongan-bolongannya. Katanya kalau misalkan kita bisa menyentuh jari dari Buddha yang ada di dalam itu kita bisa mewujudkan keinginan kita. Nah, gimana teman milenial, percaya atau enggak? Percaya nggak percaya sih, sebenarnya Ayu pernah yang melakukan hal itu dan nggak tahu sih itu laki atau enggak, tapi keinginannya tercapai. Alhamdulillah, seperti itu. Nah, teman milenial, itu dulu di segmen 1 yang kita bahas tentang candi-candi yang ada di Indonesia. Kira-kira next bahas apa lagi nih tentang candi yang ada di Indonesia? Jangan kemana-mana ya, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi bareng aku Ayu Rahmawati. Pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial, hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia masih membahas tentang wisata candi yang ada di Indonesia. Kalau misalkan di segmen 1 tadi kita udah bisa ngebedain ya antara Candi Buddha dan juga Candi Hindu. Ternyata dari pintu masuknya aja udah beda arahnya. Jadi sebenarnya obvious ya, apa sih perbedaan dari Candi Buddha dan juga Candi Hindu. Sekarang kita akan bahas candi-candi yang ada di Indonesia nih teman milenial. Jadi yang pertama, rasanya nggak lengkap kalau misalkan kita nggak bahas candi dari salah satu yang paling terkenal, yaitu Candi Borobudur. Dan candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah dan merupakan candi Buddha terbesar. Bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia. Pada Candi Borobudur ini terdapat total 2.672 panel relief
yang terdiri atas 1.460 panel relief cerita atau naratif. Dan ada juga 1.212 panel relief dekoratif. Borobudur diyakini memiliki relief Buddha terlengkap dan terbanyak yang ada di dunia. Relief-relief tersebut terdapat di hampir semua tingkatan dinding kecuali pada tingkatan Arupadatu. Candi Borobudur dibagi menjadi 3 tingkatan yang melambangkan kosmologi budaya Mahayana. 3 tingkatan tersebut, yang pertama ini adalah Kamadhatu. Kamadhatu ini merupakan tingkatan paling bawah di Candi Borobudur atau termasuk bagian dari kaki candi. Dan Kamadhatu sendiri ini terdiri dari 160 relief yang menjelaskan Karma Wibangga Sutra, yaitu hukum sebab akibat. Menggambarkan mengenai sifat dan nafsu manusia seperti merampok, membunuh, memperkosa, penyiksaan, dan juga fitnah. Serem banget ya artinya nih ya. Jadi yang jelek-jeleknya dulu ada di kaki dari candi itu sendiri. Yang kedua, ini bagian selanjutnya adalah Rupadatu. Merupakan bagian tengah atau bagian tubuh dari Candi Borobudur. Bagian ini melambangkan kehidupan manusia yang telah terbebas dari hawa nafsu. Namun dia ini masih terikat dengan hal-hal yang sifatnya tuh masih duniawi, teman milenial. Dan selanjutnya adalah Arupadatu, merupakan tingkatan dari Candi Borobudur yang paling atas, melambangkan kehidupan religius dan spiritual tertinggi yang mengagungkan perdamaian penuh keselamatan jiwa. Di tingkatan ini menggambarkan kehidupan Sang Buddha yang telah mencapai kesempurnaan karena berani meninggalkan kehidupan dunia untuk mencapai pencerahan. Nah, karena itu teman milenial, dindingnya itu sama sekali nggak dihiasin sama relief. Jadi memang udah hidup begitu aja, menyerahkan diri kepada yang kuasa dan pastinya udah terbebas dari hawa nafsu, beda sama 2 tingkatan di bawahnya. Selanjutnya, kalau udah bahas Borobudur, pasti harus ngebahas salah satu candi yang terkenal lain, yaitu Candi Prambanan. Candi ini letaknya masih di Pulau Jawa ya, di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Dan juga merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Bangunan Candi Prambanan itu dipersembahkan untuk Trimurti atau 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahma atau dewa pencipta, Wisnu atau dewa pemeliharaan, dan Siwa yaitu dewa pemusnah. Di kompleks candi ini itu terdapat arca Siwa Mahadewa yang tingginya itu sekitar 3 meter. Ini menandakan bahwa Dewa Siwa adalah dewa yang diutamakan. Candi Prambanan dibangun pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan yang memerintah Mataram Kun nih ya, antara 840 sampai 856 Masehi. Rakai Pikatan sendiri mengawasi langsung pembuatan konstruksi dan desain percandian Lorojongrang, candi utama yang ada di Prambanan. Kemudian teman milenial, candi-candi kecil lainnya yang ada di kompleks Candi Prambanan itu dibangun setelah periode kekuasaan Raja Rakai Pikatan. Bahkan katanya hingga periode kekuasaan Rakai Watukara Dyah Balitung pada 898 hingga 915 Masehi. Di tahun 1991, Candi Prambanan bersama dengan Candi Borobudur diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Candi Prambanan diakui oleh UNESCO karena merupakan candi yang termegah yang ada di Asia Tenggara. Dan kalau kita balik lagi ke tahun 1992, pemerintah Indonesia lebih serius dalam mengelola Candi Prambanan dan menjadikan Candi Prambanan sebagai salah satu destinasi wisata. Ayo teman milenial, jangan-jangan ada yang belum pernah ke Candi Prambanan? Harus ya, karena tempatnya bagus banget, indah banget, dan nilai sejarahnya luar biasa. Selain itu ada juga yang namanya Candi Bahal. Nah, ini kalau misalkan kita bahas tentang Candi Bahal, candi ini tuh juga punya nama lain. Biasanya disebut sebagai Candi Portibi, yang diambil dari sebutan untuk daerah tempat candi itu berada.
Candi yang terletak di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini merupakan kompleks candi terluas di Provinsi Sumatera Utara. Karena areanya yang melingkupi kompleks Candi Bahal 1, Bahal 2, dan juga Bahal 3. Seluruh bangunan di ketiga kompleks candi dibuat dengan bata merah kecuali arca-arca yang terbuat dari batu keras. Masing-masing kompleks candi ini dikelilingi oleh pagar setinggi dan setebal sekitar 1 meter lah kurang lebih, yang terbuat dari susunan dari bata merah. Dan di sisi timur terdapat gerbang yang menjorok keluar, dan di kanan kirinya ini diapit oleh dinding setinggi sekitar 60 cm. Setiap kompleks candi terdapat bangunan utama yang terletak di tengah halaman dengan pintu masuk tepat menghadap ke gerbang. Sampai saat ini ya teman milenial, itu belum diketahui loh secara pasti apakah Candi Bahal ini merupakan candi Hindu atau candi Buddha. Kalau misalnya kita lihat dari atap Candi Bahal, satu yang mirip dengan bentuk atap Candi Mahligai di Muara Takus, Riau, diduga Candi Bahal itu sebenarnya merupakan candi Buddha. Tapi kompleks candi ini terdapat arca-arca batu, kayak arca kepala Makara, arca Ganesha, raksasa yang menjuruk ke candi Hindu. Fungsi dari Candi Bahal ini pada masa lalu pun juga belum diketahui dengan pasti teman milenial. Dan penduduk di sekitarnya itu menyebutnya biaro, yang berarti biara. Wah, ini jadi masih dipertanyakan ya. Atau mungkin bisa aja nih gabungan dari Candi Hindu dan juga Candi Buddha. Siapa tahu arsiteknya dulu gitu kan, ini ada beberapa dan emang pengen menggabungkan antara Candi Hindu dan juga Candi Buddha. Why not gitu kan? Nah, tapi nggak ada yang tahu juga sih teman milenial. Gimana pun, menurut aku candi-candi yang ada di Indonesia itu adalah salah satu yang paling kaya, yang paling eksotis dan juga paling unik. Karena rasanya ya kalau misalkan tadi kita udah bahas 3 candi yang besar-besar, banyak juga loh candi-candi yang tidak sebesar itu yang terletak di beberapa daerah di Indonesia. Makanya emang nggak habis-habis nih kalau misalkan kita ngebahas tentang candi yang ada di Indonesia. Kira-kira teman milenial udah pernah ke candi apa aja? Nah, waktu itu aku juga pernah jalan-jalan ke salah satu daerah di Jawa Barat, ada candi yang katanya kalau misalkan kita ke sana dan kita menyentuh salah satu patungnya, katanya jodohnya akan sulit. Katanya, nggak tahu lagi. Itu memang kepercayaan lagi ya teman-teman milenial. Tapi kita balikin lagi semuanya mau percaya atau enggak. Next, kira-kira di segmen ketiga apa lagi nih yang akan kita bahas? Nah, nanti kita akan kasih tahu apa aja sih candi-candi tertua yang ada di Indonesia. So, jangan kemana-mana, cuma pastiin kalian tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Yeay teman milenial, kita balik lagi cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial bareng aku Ayu Rahmawati dan masih membahas tentang candi-candi yang ada di Indonesia. Tadi kita udah bahas ya beberapa candi yang ada di Indonesia. Tapi teman milenial tahu nggak sih bahwa di Indonesia itu ada loh candi-candi yang paling tua. Wah, kira-kira ada candi apa aja tuh? Nih ya, aku mulai dulu dari yang pertama, namanya adalah Candi Muara Takus. Jadi candi ini tuh berada di muara Sungai Kampar Kanan, tepatnya di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Riau. Kompleks Candi Muara Takus ini itu terdiri dari 4 bangunan, yaitu Candi Tua, Candi Mahligai, Candi Bungsu, dan juga Candi Palangka. Candi Muara Takus diyakini sebagai candi tertua di Pulau Sumatera. Kenapa? Karena udah ada nih dari zaman Kerajaan Sriwijaya. Tahun pembangunan candi ini masih belum bisa dipastikan benar-benar oleh para ahli. Jadi sebagian tuh menyebutkan bahwa Candi Muara Takus dibangun pada abad ke-7, abad ke-9, bahkan ada juga yang meyakini dibangun pada abad ke-11. Jadi sampai sekarang teman milenial belum diketahui pasti kapan tepatnya candi ini itu dibangun. Terkait dengan namanya yaitu Muara Takus, terdapat 2 pendapat yang menjelaskan alasan kompleks candi ini dinamakan demikian. Pendapat pertama menyebutkan bahwa nama candi ini diambil dari nama anak sungai kecil yang bermuara ke Sungai Kampar Kanan yang namanya adalah Takus.
Yang kedua, bilang bahwa Muara Takus merupakan gabungan dari dua kata, yaitu muara, yang artinya adalah tempat sungai mengakhiri alirannya ke sungai yang lebih besar ataupun bisa juga ke laut. Sementara taku sendiri adalah kata ta dan juga ku serta se yang berasal dari bahasa Cina. Ta memiliki arti besar, ku artinya adalah tua, dan se berarti candi ataupun kuil. Kalau misalkan disimpulkan, candi ini tuh punya arti candi tua besar yang adanya di muara sungai. Indah banget ya sebuah candi, sampingnya sungai gitu. Selanjutnya teman milenial, ada juga nih yang namanya Candi Batu Jaya. Dan dilansir dari laman resmi Perpustakaan Nasional, Candi Batu Jaya itu disebut sebagai candi bercorak Buddha tertua yang ada di Jawa. Melebihi usia Candi Borobudur di Magelang, Candi Batu Jaya dibangun pada masa Kerajaan Tarumanegara yang sudah ada sejak abad ke-5 hingga ke-6 Masehi. Candi Situs Batu Jaya secara administratif terletak di dua wilayah desa, yaitu Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, dan Desa Telaga Jaya. Kecamatan Pakis Jaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan kompleks Candi Batu Jaya juga dikelilingi oleh area persawahan hijau Karawang, sehingga membuat pemandangan di sekitar candi itu menjadi lebih indah. Kompleks Candi Batu Jaya memiliki banyak candi yang tersebar di beberapa titik. Tapi candi utamanya adalah Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Nah, Candi Batu Jaya juga disebut memiliki arsitektur yang unik, yaitu bentuknya tuh kayak bunga padma atau bunga teratai. Wow, ini salah satu hal yang unik banget nih buat sebuah candi kalau misalkan teksturnya itu atau reliefnya bentuknya bunga. Dan seluruh candi di kompleks Candi Batu Jaya ini menghadap ke arah yang sama, yaitu 50 derajat dari arah utara. Berbeda dari kebanyakan candi lain yang dibangun dengan batu andesit, Candi Batu Jaya itu menggunakan batu bata. Jadi warnanya tuh agak merah kecoklat-coklatan gitu teman milenial. Kalau zaman sekarang sih nyebutnya terakota nih ya warnanya. Jadi ini juga jadi salah satu ciri khas dari Candi Batu Jaya. Selanjutnya ada juga nih Kompleks Candi Arjuna di Dieng. Ini fun fact-nya Dieng adalah kampung halaman aku, tapi aku belum pernah juga nih ke candi ini. Dan letaknya ada di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Kompleks Candi Arjuna memiliki luas sekitar 1 hektar. Dan ini juga menjadikan dia sebagai kompleks candi terluas di dataran tinggi Dieng. Selain itu, kompleks Candi Arjuna Dieng merupakan candi bercorak Hindu tertua yang ada di tanah Jawa. Candi ini tuh katanya udah dibangun pada abad ke-7 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Kerajaan Mataram kuno. Kompleks Candi Arjuna Dieng terdapat 5 bangunan candi, yaitu Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan juga Candi Sembadra. Candi Arjuna, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra merupakan candi yang dibuat untuk menyembah Dewa Siwa. Sementara yang lainnya yaitu Candi Srikandi dibangun untuk menyembah Trimurti atau 3 dewa yaitu Siwa, Brahma, dan juga Wisnu. Melihat dari bentuk candi serta ornamen yang ada pada setiap candi ini, diperkirakan keempat candi tersebut dibangun pada masa yang beda-beda teman milenial. Candi Arjuna merupakan yang dibangun paling awal. Sementara kalau Candi Sembadra maksudnya merupakan ini yang dibangun paling akhir. Perkiraan ini tuh sebenarnya bukan sembarang perkiraan, tapi didasarkan pada perbedaan gaya dan juga bangunan candi itu sendiri. Kalau Arjuna ini masih kental banget loh dengan gaya candi-candi dari India. Sementara Candi Sembadra ini udah terlihat nih pengaruh kebudayaan lokal yang sangat kuat. Jadi kalau misalkan kita belajar sejarah tuh ya emang kita bisa melihat atau bisa menerka berasumsi dari bentuk candi yang kita lihat tadi. Gimana sih kan biasanya kalau misalkan India itu kelihatan ya dari bangunannya, kalau misalkan Indonesia pun juga demikian. Dan ini tuh kayak seneng banget ngebahas tentang candi-candi di Indonesia karena ini kayak kita nge-refresh lagi pelajaran sejarah waktu masih SMP, SMA gitu ya teman milenial. Atau mungkin kalau misalkan sekarang ada juga teman milenial yang masih SMP atau masih SMA atau kuliahnya justru jurusan sejarah gitu ya.
mungkin ini bisa jadi referensi tambahan juga. Jadi sambil nonton, sambil belajar, sambil siapa tahu besok mau ulangan gitu kan. Karena memang belajar sejarah itu penting banget, bukan cuma buat diri kita sekarang aja, tapi buat anak cucu kita nanti juga itu adalah salah satu hal yang paling penting. So teman milenial, kalau misalkan jalan-jalan gitu ya keliling Indonesia, harus dong, boleh banget sekali-kali yuk kunjungin candi-candi yang ada di Indonesia. Karena negara kita nih kaya banget peninggalan candinya. Dan tadi kan sekarang udah tahu ya apa sih bedanya candi Buddha dan juga Hindu di segmen pertama. Segmen kedua tadi candi-candi besar yang ada di Indonesia. Segmen ketiga tadi aku juga barusan bahas candi-candi paling tua. Nah kira-kira mana nih yang paling menarik perhatian dari teman-teman milenial? Atau mungkin pernah juga teman milenial datang ke candi yang lainnya daripada itu. Kayak aku tadi pernah datang ke candi yang ada di Jawa Barat. Aku jujur banget lupa ya nama candinya tuh apa. Tapi aku inget banget jalanku tuh sampai agak melipir karena takut kena patung yang dibilang akan menjauhkan jodoh aku itu. Aku nggak tahu sih sebenarnya benar atau enggak, tapi lagi-lagi kan lebih baik kita menghargai kepercayaan orang-orang sekitar ya. Nah itu aja teman milenial yang bisa aku kasih tahu tentang candi-candi yang ada di Indonesia. Sharingnya udah dulu ya di episode kali ini, tapi di segmen selanjutnya dan di episode selanjutnya kita juga akan masih balik bahas sesuatu yang gak kalah seru. So pastiin kalian tetap bareng aku di episode selanjutnya, cuma di items informasi ke teman-teman milenial, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ciao!